Richard merupakan pria lajang yang sudah berumur 41 tahun. Hari-hari ia lewati sendiri. Di rumah ia hanya ditemani oleh kura-kura peliharaannya yang selalu menjadi teman ngobrolnya. Ia selalu memulai hari dengan beranjak dari tempat tidur menggunakan kaos singlet dan kolor putih. Selalu menggaruk pinggang, membuat sarapan sendiri, dan sesekali dia berbicara kepada kura-kura miliknya. Namun Richard tak melulu kesepian. Ia memiliki teman-teman yang nyaris setiap pekan menemani hidupnya, mulai dari menonton bareng, main sepak bola, dan bertaruh. Suatu malam setelah nongkrong bersama teman-teman kecilnya, mereka bertaruh dan menantang Richard untuk membawa pasangan dalam sebuah pesta pernikahan sahabatnya. Ia pun menyanggupi dan meyakinkan bahwa ia memiliki pacar, serta akan membawanya saat pesta pernikahan sahabatnya tersebut. Sehari-hari Richard memiliki sebuah usaha percetakan warisan keluarga. Ia memiliki beberapa anak buah. Richard selalu marah di kantor percetakannya, apalagi ketika anak buahnya tidak disiplin. Di sela-sela pekerjaannya, ia masih berpikir keras bagaimana caranya untuk memenangkan taruhan tersebut dan membuktikan ke teman-temannya bahwa ia memiliki pacar dan bisa dibawa saat acara pernikahan sahabatnya. Ia mencoba menghubungi beberapa teman wanita lamanya, tetapi selalu gagal untuk mengajaknya ke pesta pernikahan tersebut. Suatu malam ia memiliki janji untuk bertemu dengan teman lamanya yang bernama Panji. Panji merupakan sahabatnya yang selalu menasihati dia termasuk soal wanita dan juga tentang kehidupan. Richard bercerita tentang masalahnya. Panji mencoba memberikan beberapa saran wanita yang mungkin bersedia menjadi pasangannya ke pesta pernikahan tersebut. Salah satu wanita yang disarankan Panji yaitu wanita yang bernama Keke. Richard mencoba bertemu dan ngedate dengan Keke. Keke bersedia menemaninya ke pesta pernikahan sahabatnya, tetapi Richard tidak menyukai Keke karena Keke mengajaknya untuk hubungan yang serius dan akan mengenalkan ke orang tuanya Keke. Sedangkan Richard hanya sekedar mencari teman untuk datang ke pesta pernikahan sahabatnya. Kemudian Richard juga mencoba mendekati salah satu karyawan wanita percetakannya. Wanita tersebut bernama Danti. Richard mengajak Danti menemani ke pesta pernikahan temannya, tetapi ternyata Danti bercerita ke teman-temannya di kantor, sehingga Danti dipecat karena Richard merasa malu kepada anak-anak buahnya. Suatu ketika di kantor ia melihat salah satu poster pesanan kliennya di percetakan. Poster Love Inc. Ternyata Love Inc merupakan aplikasi pacar sewaan. Ia pun mencoba menginstal aplikasi tersebut. Ia bertanya untuk kebutuhan teman wanita selama 1 hari. Tetapi ia ditawarkan paket promo 45 hari seharga 2,5 juta oleh Love Inc. Akhirnya ia setuju untuk mengambil paket tersebut dan memilih wanita bernama Arini. Tiba saatnya Richard mengajak Arini ke pesta pernikahan sahabatnya tersebut dan meminta Arini mengaku sebagai pacarnya. Richard berhasil meyakinkan teman-temannya dan membuktikan bahwa ia memiliki pacar. Saat pulang dari pesta pernikahan, Richard memberikan uang tips dan ongkos taksi serta meminta Arini untuk pulang. Tetapi Arini menolaknya dan mengatakan bahwa kontraknya dalam 45 hari bukan 1 hari. Arini juga bercerita bahwa ia bisa dipecat jika menemani Richard hanya 1 hari karena ini tidak sesuai dengan lama kontraknya. Selain itu, Arini akan kesulitan jika dipecat karena ia butuh uang untuk biaya bapaknya yang sakit-sakitan. Akhirnya Richard mengajak tinggal di rumahnya agar Arini tidak dipecat. Di rumah tersebut Arini mencoba akrab dengan Richard. Mereka nonton bola di televisi dan bercerita hingga tertidur. Keesokan harinya saat bangun tidur, Arini membuatkan sarapan untuk Richard. Richard masih merasa aneh karena ada wanita di rumahnya saat bangun tidur. Saat istirahat siang, Richard pulang ke rumah. Arini juga membuatkan makan siang untuk Richard. Perlahan Richard mulai nyaman dengan keberadaan Arini. Arini sangat perhatian kepada Richard. Suatu ketika Arini mengantarkan makanan ke kantor. Anak buahnya keheranan karena tidak biasanya ada wanita yang memperhatikan Richard. Hari berganti hari, Richard dan Arini makin dekat dan akrab seperti layaknya pasangan.
Di kantor pun sikap Richard perlahan berubah, dan ia jarang marah lagi ke anak-anak buahnya. Semakin hari mereka semakin dekat, bahkan sampai melakukan hubungan layaknya suami istri. Sesekali Richard mengajak Arini menemani nongkrong nonton bola bareng bersama teman-temannya. Sepulang bertemu teman-temannya, Richard juga mengajak Arini jalan-jalan. Richard merasa bahagia sekali ketika jalan bareng Arini. Di lain kesempatan Arini pun mengajak Richard bertemu teman-temannya. Dan saat Arini mengenalkan kepada teman-temannya, Richard merasa tak asing dengan salah satu wajah teman Arini. Tetapi Arini pandai mengalihkan pembicaraan. Kehidupan Richard benar-benar berubah dan menjadi berwarna. Suatu ketika Arini menunjukkan foto-foto keluarganya. Richard pun menawarkan untuk mengantarkan Arini pulang ke kampungnya untuk bertemu keluarganya. Saat tiba di rumah orang tua Arini, keluarga Arini menerima Richard dengan hangat. Di lain kesempatan ketika ia bertemu dengan temannya Panji, Richard meminta pendapat tentang hubungannya dengan Arini. Di kesempatan tersebut Panji bertanya apakah Richard sudah move on dari masa lalunya, karena ternyata Richard dulu pernah memiliki pacar yang sangat ia cintai. Perempuan tersebut bernama Maya. Tetapi sayangnya hubungan mereka tidak dilanjutkan karena beda agama dan juga tidak disetujui oleh ibu Richard. Setelah perpisahan tersebut, Richard menutup diri dan menutup hatinya. Semua wanita yang menyukai Richard tidak ada yang direspon olehnya. Itulah sebabnya Richard menjadi bujang tua karena tidak move on dari Maya. Hingga akhirnya ia bertemu dengan Arini yang membuat perubahan di hidupnya. Richard mulai membuka hati dan mencintai Arini. Hingga suatu ketika, saat Richard sudah benar-benar jatuh cinta. Pagi itu bangun tidur Richard mencari Arini dan memanggil-manggil Arini. Tetapi tidak seperti biasanya, tidak ada respon. Dan ternyata Arini sudah tidak ada di rumah tersebut. Richard mencoba menelpon, tetapi nomor Arini sudah tidak aktif. Richard belum menyadari bahwa kontraknya selama 45 hari sudah habis. Kemudian di kantor ia bertanya ke anak-anak buahnya, apakah melihat Arini? Tetapi anak buahnya tidak ada yang tahu, hingga Richard bertanya kepada seorang hansip di lingkungannya. Hansip tersebut melihat Arini pergi membawa tas besar dan tidak bilang mau kemana. Arini hanya bilang, titip Mas Richard ya. Richard tanpa kebingungan. Di rumahnya ia menemukan sepucuk surat yang bertuliskan, makanan sudah kusiapkan, terima kasih atas kebaikannya. Saat kebingungan, Richard pun mencoba membuka website Love Inc di laptopnya. Tetapi ternyata web tersebut sudah tidak bisa diakses. Ia pun mencoba mencari poster Love Inc yang dulu ia simpan di kantornya. Setelah menemukan poster tersebut, ia mencatat alamat kantor perusahaan tersebut. Ia kemudian menuju alamat tersebut. Tetapi sesampainya di sana ternyata alamat tersebut palsu dan bukan merupakan kantor Love Inc. Richard pun kecewa dan makin patah hati. Sepanjang hari ia termenung dan kembali merasa kesepian. Kemudian Richard mencoba berkunjung ke rumah orang tua Arini yang dulu pernah ia datangi bersama Arini saat pulang kampung. Tetapi orang yang saat itu diakui sebagai bapak Arini tidak merasa kenal dan hanya mengatakan bahwa ia hanya akting memerankan peran sebagai seorang bapak. Hari-hari Richard kembali dilalui dengan rasa sepi. Hingga suatu hari ia menonton TV sambil menerima telepon Panji temannya yang mempertanyakan keadaan dirinya. Kemudian di tayangan televisi tersebut ia merasa seolah pernah bertemu presenter TV tersebut. Ya, ia adalah wanita yang pernah ia temui saat Arini mengajaknya nongkrong bersama teman-teman Arini. Richard pun sadar bahwa wanita itu adalah artis dan hanya akting menjadi teman Arini. Akhirnya Richard sadar dan mulai berpikir positif untuk melanjutkan kehidupannya. Suatu malam ia ke kantor dan menemui anak-anak buahnya. Ia memberikan beberapa hadiah ke karyawan-karyawannya, termasuk mobil tua yang dimiliki Richard. Ia berikan ke karyawan yang paling senior. Richard juga menitipkan usaha percetakan kepada karyawan-karyawan tersebut karena ia akan melakukan perjalanan touring bermotor seorang diri. Cerita pun berakhir dan inilah akhir kisah Richard yang di-ghosting oleh Arini. Seorang wanita yang menjadi pacar sewaan dan sangat totalitas menjadi pacar sewaan. Bahkan hingga Richard benar-benar jatuh cinta. Walaupun akhirnya Arini pergi
setelah kontraknya habis.